Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya dan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi, yaitu tentang tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 2. Nah sebelum belajar, kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk kita mulai belajarnya, yaitu subtema 1 pembelajaran 2 ya. Di sini kita lihat kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Di sini ada gambar ya yang menyatakan bahwa si Udin ini ya, ia teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi ketemu dengan teman-temannya yang berada di daerah lain di Indonesia. Nah, kemudian dia berpikir, sedang apakah mereka ya? Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini ada gambar perbedaan waktu yang ada di Indonesia ya. Yang pertama ini teman Udin masih tidur. Sedangkan ini teman Udin udah naik sepeda mau pergi ke sekolah. Sedangkan yang satu lagi teman Udin ini sudah ada di kelas sedang belajar. Nah, yang pertama teman Udin berada di waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan yang kedua yang sedang bernaik sepeda, dia ada di waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan temannya yang satu lagi yang ini, yang sudah belajar di dalam kelas, dia berada di waktu Indonesia bagian timur. Nah itu ya, perhatikan. Teman Udin yang tadi, yang ada di waktu Indonesia bagian barat, yaitu ada di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ternyata di sana masih pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan teman Udin yang sedang mengendarai sepeda, dia ada di daerah Mamuju, yaitu di Sulawesi Barat. Di sana ternyata masih pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan teman Udin yang sudah belajar di dalam kelas, yaitu ada di daerah Zailolo, yaitu di Maluku Utara. Ternyata di sana sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian timur. Nah, sekarang perhatikan ke depan ya. Di sini ada contoh lain. Nah, ini waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, itu ada di daerah Batu Sangkar di Sumatera Barat. Sedangkan di Mamuju, Sulawesi Barat, pada saat itu masih pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan di Zailolo di Maluku Utara, pada waktu itu masih pukul 21 waktu Indonesia bagian timur. Nah, kita teruskan. Di sini ada perbedaan waktu yang kamu ketahui berdasarkan wilayah pada peta, ya. Apa yang menjadi perbedaannya dan bagaimana pengaruh dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini menurutmu apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Ya, apa yang menyebabkannya?
Penyebab perbedaan waktu tersebut adalah karena rotasi bumi dan juga karena perbedaan garis bujur atau meridian ya. Kemudian acuan waktu yaitu pada bujur 0 derajat di Greenwich, Inggris, sehingga ada istilah ya GMT. Untuk waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kemudian di sini ada pertanyaan. Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, kita simpulkan yaitu bahwa perbedaan waktu di bumi berpengaruh pada kegiatan sehari-hari manusia. Sekarang perhatikan lagi. Nah, jadi anak-anak, wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu tadi daerah waktu bagian barat, daerah waktu bagian tengah, daerah waktu bagian timur ya. Nah, sekarang pembagian tersebut ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan di sini ada gambar. Amati gambar peta berikut atau bola dunia yang ada di kelasmu ya. Nah, sekarang di sini kita amati ya. Nanti kamu amati ya peta dunianya. Nah, ini ya. Bisa kita amati di sini. Amati garis yang melintang pada globe petamu yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan ya. Ini adalah pada peta atau bola dunia terdapat garis-garis pada peta atau bola dunia, yaitu garis yang melintang yang disebut dengan garis lintang dan garis yang memujur yang disebut dengan garis bujur. Garis lintang membagi bumi menjadi 2, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Sedangkan garis bujur membagi bumi menjadi bumi bagian barat dan bumi menjadi bagian timur. Garis bujur barat dan garis bujur timur terhimpit di garis 0 di kota Greenwich, Inggris. Ya, nah itu nanti kalian jawabannya tulis di kotak ini ya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, perhatikan ya. Sebutkan kata kunci yang kamu ketemukan pada judul bacaan. Kemudian kira-kira apa ya? Yaitu perputaran bumi. Kemudian berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Kira-kira apa jawabannya? Ya, yaitu informasi tentang putaran bumi atau akibat dari putaran bumi ya. Kemudian untuk nomor 3 nanti kalian bisa berkelompok ya. Ini untuk menyebutkan kata kunci. Untuk nomor 3 nanti bisa kalian jawab secara berkelompok ya. Nah, di sini ada bacaan perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Ya, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian ya. Kemudian
Garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis hayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau BB. Sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat BB dan garis bujur timur atau BT terhimpit di garis 0 Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota ini ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, itu bacaannya ya. Kalian nanti bisa mencari kosakata yang ada dalam bacaan tersebut ya. Nah, nanti bisa kalian tulis ya di kotak ini. Contohnya, Ibu kasih contoh, misalnya kosakata baru ya, yaitu derajat. Kemudian definisi atau maknanya, yaitu apa? Satuan ukuran sudut atau 1 derajat ya, sama dengan 1/90 besar sudut siku-siku ya. Dan bagian dari sudut siku tegak lurus yaitu 90 derajat. Kemudian kalimat ya. Kalimat yaitu apa kalimatnya? Ekuator disebut juga sebagai garis lintang 0 derajat. Nah, itu ya. Contoh yang lainnya apa? Ya, contohnya misalnya tadi ada lintang ya. Definisinya apa? Ya, yaitu lebar suatu bidang atau menurut lebar suatu bidang yaitu ruangan bumi ya. Kemudian apa kalimatnya? Yaitu garis lintang 0 derajat melewati kota Pontianak. Dan nanti teruskan oleh kalian ya. Cari kosakata yang ada di bacaan di atas. Kemudian perhatikan, di sini ada kotak yang harus kamu isi juga dari bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya ya. Ini di sini untuk menunjukkan informasi-informasi penting dalam bacaan tersebut ya. Ibu kasih gambaran untuk paragraf 1. Kira-kira informasi pentingnya apa ya? Untuk nomor 1. Contohnya misalnya membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Garis yang tampak pada bola dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Ya. Nah, itu. Contohnya nanti kamu cari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Informasi pentingnya apa? Kalian tulis dan kalian sampaikan kepada ibu dan bapak guru. Kemudian ya, untuk berikutnya di sini ada
Nah, perhatikan sini ya. Nah, ini nanti bisa kalian tulis di sini ya. Judulnya misalnya apa ya. Misalnya judulnya gasing ya, raksasa, atau misalnya globe ya. Kemudian nanti kamu kasih gambar ya. Kalau di sini kamu judulnya globe, berarti kamu di sini gambar globe ya. Kemudian oleh siapa? Misalnya dibuat oleh Aldi ya. Silakan nanti kamu tulis di sini identitas kamunya. Kemudian penjelasan tentang peristiwanya ya. Rotasi bumi dan akibatnya. Contohnya misalnya rotasi bumi dan akibatnya itu misalnya rotasi bumi adalah perbedaan bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur ya, dan sebagainya ya. Kamu nanti bisa mengisinya. Kemudian di sini ada kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Seperti tadi ya, percobaannya, gambarnya yaitu anak yang satu memegang senter, sedangkan yang satu lagi memegang globe ya. Kemudian nanti di senternya dinyalakan ya ke globe, dan nanti bisa kamu sebutkan alat dan bahan atau langkah-langkahnya ya. Kemudian untuk kotak berikutnya di sini kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya ya. Kira-kira apa di sini? Ya, misalnya kosakata rotasi, definisinya apa? Perputaran. Terus kosakata poros ya, definisinya apa? Sumbu ya, atau ujung puncak. Kemudian kosakata kala, definisinya apa? Waktu ya, dan sebagainya. Nanti kamu bisa cari lagi di bacaan tersebut ya. Nanti hasilnya kamu sampaikan kepada ibu dan bapak guru kalian ya. Nah, kita teruskan belajarnya ke SPDP ya. Di sini sungguh luar biasa keangguhan Tuhan, bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata maha karya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu ya. Nah, kalian ingat kembali apa itu yang disebut dengan interval nada ya, yaitu jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis ya. Nah, di sini ada lagu Ambilkan Bulan Bu. Lagu Ambilkan Bulan Bu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak A.T. Mahmud ya. Ini adalah pencipta lagu Ambilkan Bulan Bu. Yuk kita dengarkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi
Ya, nanti kalian hafalkan lagu Ambilkan Bulan Bu ya, sampai kamu hafal ya. Nah, sekarang perhatikan, identifikasilah interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu dengan tangga nada C mayor. Gunakan gambar interval nada di bawah ini ya. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah gambarnya ya. Kamu nanti dapat menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bulan Bu ya. Interval seperti apa yang akan kamu temukan dalam lagu tersebut ya. Nah, anak-anak, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian akan paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, insya Allah kita berjumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.